نقرأ. Apa yang kau katakan benar, ingatlah akan tetapi wajadnya haulai muslimin al-mutaqabbilin al-qalbun al-ghairi, akan tetapi kami mendapatkan bahwasanya orang-orang yang terhadap agama ini terjadi terhadap selain daripada kelompok sekalipun katakan kalau kita lebih dahulu dari tahun kita yang harusnya bakal awal dari ilahi, bukan kebenaran itu di mereka, bukanlah sudah itu sesuai dengan perintah dari Allah. Bal huwa riwayatun yadkhuluna ilaika ummati wasawmun bahkan kebenaran menjadi penuntun bagi mereka melakukan hal-hal yang kemarin itu ditunjukkan. yang mana lanjutannya? Lanjutannya Mayaqra at-tali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa ummatihi alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain. Ajabahu al-qaidu al-isra'ili imma taquluhu sahih lakinnana wajadna anna ha'ula'i al-mutatawwi'ina minal muslimin al-muta'assibin yakhtalifuna an ghairihim minal muqatilin an-nizamiyyin yakhtalifuna tamaman.
fal qitalu indahu laisa dhifatan yumarisuha wafqa al-awamiri as-sadirati ilaihim, bal huwa hiwayatun yandafi'una ilaiha bi humasi wa syakfin jununiyin. Ya. Sekarang kita melanjutkan pengajian kita ya, yang sebelumnya beberapa pertemuan yang lalu, 2 atau 3 pertemuan sebelumnya itu kita berbicara tentang ya virus-virus akidah yang harus divaksin pada penghujung tahun miladiah sampai masuknya tahun baru miladiah, seperti yang baru saja kita lewati ini ya, lepas sambut tahun miladiah yang jatuh pada hari Ahad yang lalu ya. Sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 5 Januari 2023 miladiah yang bertepatan dengan tanggal 13 ya, Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Ya, selalu kami sampaikan bahwa menyebut nama miladiah itulah sebutan yang paling tepat. Nah, melebihi tepatnya kalau kita mengatakan Masehi. Nah, karena Masehi itu adalah nama suatu agama yang dinisbatkan kepada nabinya. Nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam yang juga dikenal dengan nama Al-Masih ya. Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Al-Masih itu dari kata saha yasihu, masih artinya orang yang selalu berjalan, berpetualangan, hidup mengembara. Nah, saha yasihu, siah itu artinya turisme ya. Al-Masih orang yang selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, konon kabarnya seperti itulah dulu Nabi Isa alaihissalam. Ya, tidak menetap di suatu tempat, melainkan selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain terus menerus. Ya, mengembara di jalan dakwah, mengembara di jalan Allah untuk mendakwakan agama Allah. Ya, jadi sepanjang hayatnya penuh dengan pengabdian. Nah, itulah sehingga disebut dengan Al-Masih. Ya. Umatnya Nabi Isa alaihissalam ya berbeda dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak perbedaannya? Yang menonjol adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam ya, yang istiqamah dengan ajaran nabinya jauh lebih sedikit ya. Kelompok minoritas itulah yang sesungguhnya tegas untuk mempertahankan ajaran yang dibawakan oleh Nabiullah
Isa alaihissalam. Kelompok mayoritas dari mereka itu yang sesat. Makanya disebut ad-dallin di dalam Al-Quran. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim kita kaum muslimin. Ya. Namun kaum muslimin yang dimaksud di sini tidak hanya kaum muslimin umatnya Rasulullah. Tidak, ya. Nah, nabi-nabi terdahulu semua itu muslim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu, kami tidak bedakan, la nufarriqu bain ahadin minhum, di antara salah seorang di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslimun. Ya, para nabi-nabi Allah terdahulu itu adalah muslimun. Ya. Jadi umatnya Nabi Isa alaihissalam yang istiqamah pada ajaran Nabi Isa alaihissalam ketika itu, pada masanya itu muslim itu. Jadi kalau kita berbicara akidah, maka yang Islam itu tidak hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nabi-nabi terdahulu pun akidahnya itu akidah Islam. Al-Hanafiyatus Samha. Ya. Yang berbeda nanti adalah syariatnya. Induknya akidah itu adalah Qul huwallahu ahad atau la ilaha illallah. Semua nabi sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang meleset ajaran tauhidnya. Ya, semua mengajarkan tentang keesaan Allah. Ya, tidak ada yang menyalahi Qul huwallahu ahad. Ya. Sekalipun ayat itu, ya, firman itu belum turun, ya, kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi ajaran itu sudah ada. Ajaran itu sudah ada. Nah, kalau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, umatnya Rasulullah justru yang menyimpang itu kelompok minoritas. Kelompok mayoritas itulah yang istiqamah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak heran kalau Nabi di dalam sabdanya itu ada mengatakan, la tajtami'u ummati ala dharar, la tajtami'u ummati ala dharar. Tidak akan mungkin umatku itu sepakat, berijma', berkonsensus dalam satu kemudaratan atau kesesatan. Jadi kelompok minoritas, itulah yang dikhawatirkan. Kelompok mayoritas itulah yang diyakini bahwa kelompok ini berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya tadi itu antara umat Rasulullah, kelompok mayoritas itu yang itu yang selamat dari kesesatan. Sementara umatnya Nabi Isa alaihissalam, kelompok mayoritas itulah yang sesat, kelompok minoritas itulah yang istiqamah. Ya, saya pernah ceritakan bahwa suatu hari, ya, kami dari melakukan perjalanan, ya, dari luar daerah, lalu saya berjumpa dengan misionaris. Saya berjumpa dengan misionaris dari Sumatera. Cerita,
ternyata dia terus terang, ya, kalau dia di dalam perjalanannya itu membawa misi menuju ke suatu daerah, ya, di sana akan berjumpa dengan komunitasnya untuk mengembangkan dakwahnya. Ya. Lalu beliau menyampaikan bahwa, ya, dia betul umatnya Nabi Isa alaihissalam, dan ia meyakini Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Nah, ini katanya, menurut kitab suci yang kami baca, kitab suci yang kami baca, kami perpegangi dan kami yakini kebenarannya masih orisinil dari Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Nah, ini kenapa di dalam Al-Quran itu memang, ya, Nabi Isa alaihissalam mengaku, ya, ya ukhta Harun, maka kana abuki mur'an sawi wa ma kanat ummuki baghiyya, fa asyarat ilaih walu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah, saya ini hamba Allah. Nah, kalau mengatakan hamba Allah berarti bukan Tuhan. Atani al-kitabah, dialah Allah yang menganugerahkan kepadaku, mendatangkan kepadaku al-kitab. Alkitab itulah Injil. Jadi orang-orang Nasrani, ya, terkadang tidak mengatakan Injil, tapi mengatakan Alkitab. Kenapa? Rupanya Nabi Isa yang mengatakan seperti itu. Atani al-kitabah, Allah yang mendatangkan kepada aku Alkitab. Nah, terus waja'alani nabiyya, dialah Allah menjadikan aku sebagai nabi. Nah, berarti ini Nabi Isa yang menyampaikan, ya, kepada orang-orang yang hiruk pikuk tadi ini tentang kejadiannya atau kelahirannya yang histeris, yang misterius, ya, yang misterius. Nah, lalu masih bayi, ini masih bayi. Kalau Nabi kita Muhammad SAW usia 40 tahun baru dilantik menjadi Rasul. 40 tahun Hijriah, ya, baru dilantik menjadi Rasul. Sebelumnya itu Rasulullah tidak pernah mengatakan aku adalah Nabi. Tapi Nabi Isa alaihissalam masih kecil, masih merah-merah, langsung mengatakan atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nah, inilah kemujizatannya, masih bayi sudah bisa menyampaikan kebenaran. Ini kecerdasan bayi. Ada analisis begini, katanya manusia yang paling cerdas, puncak kecerdasan manusia itu ketika dia bayi. Ketika dia bayi, katanya. Nah, ini satu analisis kaum intelektual dalam penelitiannya menghasilkan konklusi yang mengatakan bahwa, nah, puncak kecerdasan seorang manusia itu terjadi pada saat dia masih bayi. Kenapa? Bayi itu jujur. Tidak ada bayi pintar berdusta, tidak ada. Ya, coba kalau ada bayi menangis betul-betul sakit, ada bayi tersenyum betul-betul senang. Beda itu seperti kita ini. Ada senyum, mungkin hatinya sudah teriris-iris tapi masih bisa senyum. Masih bisa membungkus sakit hatinya itu dengan senyum. Ataukah mungkin ada juga kelihatannya senyum-senyum tapi hatinya itu sudah, ya, senyum-senyum di muka kita tapi hatinya itu menyimpan dendam yang luar biasa. Ketika itu nanti meledak, luar biasa.
Kok? Nah itu. Jadi ketika anak manusia itu sudah meninggalkan, ya, sudah meninggalkan usia bayi, maka sudah bisa bertingkah, lain di hati, lain di wajah. Nah, lain di hati, lain di wajah. Nah, kalau bayi tidak, apa yang ada di hatinya itu juga yang ada di wajahnya itu. Tidak ada bayi yang pintar berdusta, tidak ada bayi yang bertingkah atau bersikap menyalahi apa perasaan yang dialami sesungguhnya. Kalau kita ya senyum-senyum, ya senyum politik, senyum apa ya bisa. Nah, kalau menjelang pemilu kada, nah, dia seorang calon atau tim sukses, ya senyum-senyum terus, ya. Senyum terus, ya. Seketika itu berubah, ya. Seketika itu berubah, dan pada saatnya nanti dia tidak berhasil, berubah lagi. Nah, secepat itu. Kalau bayi tidak ada pengaruhnya dengan politik, tidak pernah ada bayi itu senyum-senyum politik, tidak pernah. Bayi mau, ya, biar siapa yang datang di sekitarnya, mau presiden, mau gubernur, mau apa di sekitarnya itu, kapan dia sakit pasti dia menangis. Nah, itu karena jujurnya. Di sini katanya puncak kecerdasan. Pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa ja'alani nabiyya. Nah, jadi ini Nabi Isa alaihissalam usianya usia cerdas. Ya, belum terpengaruh oleh interest politik, interest apa tidak ada. Jadi apa yang dia sampaikan itu betul-betul itulah yang sesungguhnya. Karena bayi tidak pintar berdusta, bayi tidak pintar membelokkan kata-kata, bayi tidak pintar bersandiwara. Nah, ini. Dan apa yang dikatakan Nabi Isa ketika itu? Wa ja'alani nabiyya. Dialah Allah menjadikan aku sebagai nabi, bukan Tuhan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan dialah Allah menjadikan aku mubarak, orang yang berberkah. Aynama kuntu, di mana saja aku berada. Kenapa di sini ada aynama kuntu, di mana saja aku berada? Ya, karena ternyata dalam perjalanan hidupnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak menetap di satu tempat, pindah terus. Dimanapun Nabi Isa alaihissalam berada, maka dia tetap mubarakan. Ya. Nah, jadi aynama kuntu itu sudah terbaca nanti bayi ini ketika dia dewasa, hidupnya tidak terfokus pada satu tempat, ya, akan keliling. Nah, itulah kemudian sehingga dikatakan Al-Masih. Nah, Al-Masih sama dengan Dajjal. Nah, dikatakan juga Al-Masih karena tidak ada kampungnya yang jelas, ya. Akan mengembara, tapi bukan di jalan Allah. Akan mengembara untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan manusia. Jadi ya. Tadi wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dialah Allah yang mewasiatkan kepada aku as-salat waz zakat, salat dan zakat. Jadi salat itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah. Hanya saja praktik salatnya Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan Rasulullah. Tapi salat itu ada. Waz zakat, zakat itu juga ada.
Jadi zakat itu bukan hanya syariat umat Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam sudah memperkenalkan zakat sejak usianya masih kecil. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, sepanjang hayatku. Jadi syariat zakat dan syariat salat untuk Nabi Isa alaihissalam, nah, sejak kecil sudah diperintahkan untuk salat dan zakat hingga akhir hayatnya. Jadi menurut keterangan hadis ayat ini, kewajiban salat dan zakat secara literal maka sudah diletakkan di atas pundak Nabi Isa alaihissalam sejak usianya beliau masih bayi. Kalau demikian seperti apa salatnya itu? Nah, ini yang kita tidak tahu seperti apa. Hanya statement yang kita baca, praktek kita tidak dapat informasinya seperti apa. Jadi kesimpulannya, ini perbedaan menonjol. Kalau perbedaan antara Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam, sudah pernah kita sedikit menyinggung sebelumnya. Tapi kalau perbedaan umatnya ini yang menonjol. Umatnya Nabi Isa alaihissalam kelompok minoritasnya yang istiqamah. Umatnya Rasulullah SAW kelompok mayoritasnya yang istiqamah. Yang sempalan itu kelompok minoritasnya. Jadi hati-hatilah mengikuti, kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam. Nah, salah satu tandanya itu mereka yang minoritas, yang sedikit saja. Tarekat ahli, nah itu hati-hati mengikuti. Bukan dipastikan tapi amat dicurigai. Siapa tahu atau jangan-jangan mereka itu aliran sempalan. Karena ciri-ciri aliran sempalan di dalam Islam, umatnya Rasulullah kelompoknya minoritas. Mereka sedikit, tapi karena banyak kelompoknya akhirnya jadi banyak juga. Nah, tapi setiap kelompok itu sedikit. Kelompok yang banyak itulah yang istiqamah. Rasul memberi jaminan la tajtami ummati ala dharar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.